Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Kristi di sini. Dan kalau teman-teman lihat, wah kayaknya kok ada setup yang sedikit berbeda nih dari biasanya. Dan aku yakin teman-teman sudah hafal atau sudah tahu banget ini format apa. Bener banget, kita kedepannya bisa juga bikin video-video semacam ini dengan format podcast. Dan aku harap teman-teman bisa gabung ya. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan Q&A atau mau sharing apa, kita bisa tampilin di sini dan kita bisa bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, tapi sebelum kita mulai untuk video yang kali ini, aku mau pembukaan dulu buat teman-teman. Jadi welcome di Mentoring with Kristi MS, sebuah channel yang bakal bikin kamu always be excited about life. Nah, ini adalah video yang ke-6 atau episode yang ke-6 di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang merupakan part kedua dari video sebelumnya, yaitu tentang 15 pertanyaan untuk memperjelas arah hidup. Nah, arah hidupnya siapa nih yang mau diperjelas? Berhubung ini adalah video lanjutan atau part kedua, jadi buat kamu yang belum nonton part satunya, kamu bisa lihat di sebelah sini ya harusnya ya. Nah, itu nanti kita akan keluarin informasi kalau teman-teman mau nonton video part satunya bisa langsung klik di situ. Kenapa aku sarankan teman-teman tonton dulu yang part satunya? Karena kalau enggak nanti agak enggak nyambung teman-teman. Karena 15 pertanyaan itu dimulai dari pertanyaan pertama sampai yang ke-15 dan di video yang kali ini akan dimulai dari pertanyaan yang ke-6. Jadi teman-teman ada baiknya tonton dulu pertanyaan pertama sampai ke-5 di part yang pertama supaya bisa nyambung langsung ketika kita bahas pertanyaan yang ke-6 sampai ke-10 di video kali ini. So, seperti yang tadi aku bilang, di video part 2 ini kita akan ngebahas pertanyaan ke-6 sampai ke-10. Ada apa aja nih pertanyaannya? Pertanyaan yang ke-6 adalah apa goal yang pengen kamu capai? Ini yang pengen banget kamu capai ya. Lalu pertanyaan yang ke-7, apa sih ide-ide yang pengen kamu wujudkan? Dan pertanyaan ke-8 kita langsung aja sebutin, apa project-project yang pengen kamu buat? Oke, kita pause dulu di situ, stop dulu. Kalau kamu sekarang mikir, Kak, kok kayaknya pertanyaan mirip-mirip ya? Yang tadi adalah apa goal yang pengen dicapai, lalu ide apa yang pengen diwujudin, dan project apa yang pengen dibuat. Oke, nanti aku akan jelasin teman-teman kenapa pertanyaannya mirip seperti itu. Tapi untuk sekarang coba kamu pikirin dulu, apa sih kira-kira jawaban dari 3 pertanyaan itu? 2000 years later. Nah, kira-kira apa nih jawabanmu teman-teman untuk 3 pertanyaan yang tadi? Gimana? Kamu bisa atau bingung? Oke, jadi sekarang saya akan ngejelasin seperti tadi saya bilang, kenapa sih kok pertanyaannya diulang? Padahal tuh mirip-mirip ya, kayak kesannya tuh ini kenapa ditanyakan kembali gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kamu pernah ikut tes kepribadian? Coba diingat-ingat. Kalau misalnya kita lagi ikut tes kepribadian, kamu pasti tahu bahwa ada beberapa pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan yang pada saat kamu ngejawab, kamu ngerasa ini kok kayaknya tadi udah ditanyain ya, kenapa sekarang ditanyakan kembali? Sama seperti itu juga teman-teman, pertanyaan kali ini tekniknya mirip. Kenapa ditanyakan ulang? Karena ini untuk menguji konsistensi jawaban kita. Karena kalau misalnya ditanyakan sekali, terus kamu langsung jawab, mungkin bisa jadi pada saat kamu jawab pertama kali, kamu tuh lagi buru-buru, lagi gak fokus jawabnya. Karena itu perlu diulang untuk memastikan bahwa jawabanmu itu konsisten antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan berikutnya walaupun mirip. Sehingga ini bisa benar-benar ngeyakinin kamu bahwa jawaban yang kamu keluarin itulah jawaban yang benar-benar kamu mau atau sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu. Kenapa? Karena di sini perlu banget untuk mencari tahu apakah jawaban dan pilihanmu itu sudah firm. Ingat, ini untuk nentuin arah hidup loh. Jadi kamu tuh mau kemana? Kalau misalnya jawabannya nggak sama, nggak konsisten, ya otomatis nggak bisa dijadiin patokan bahwa jawabanmu itu adalah arah hidup yang kamu mau. Tapi kalau misalnya jawabannya udah sama, mirip, atau mungkin beda tapi nggak banyak, itu bisa akhirnya dijadiin patokan bahwa oh kira-kira ini nih jawaban yang memang akan menjadi arah hidupku dan bisa jadi petunjuk, atau kira-kira
semacam peta, tapi masih gambaran besar apa yang mau kamu kerjakan dalam hidupmu. Tapi satu tips dari aku teman-teman, kalau misalnya kamu lagi jawab nih, coba jawab ya, terus ternyata emang beneran di hatimu tuh jawabannya beda, tapi karena kamu udah dengerin penjelasan aku tadi bahwa ada baiknya pertanyaannya sama, mirip, ataupun satu jalan supaya bisa bantu kamu nentuin arah hidup dengan lebih pas, maka jangan dipaksain. Kamu boleh tahu pengetahuan itu, informasi itu, tapi kamu jangan membohongi dirimu sendiri. Sekali lagi ingat, yang terpenting adalah kamu ngerti posisimu itu sekarang jawabannya apa. Bukan berarti kamu harus ngikutin, oh ini berarti aku harus sama ini, jawabannya harus sama banget supaya konsisten dan supaya jelas arah hidupnya. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau memang misalnya jawabannya belum konsisten atau belum seragam, ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksain. Karena kalau enggak nanti jadinya malah jawabannya palsu dong. Kamu hanya demi menyamakan jawaban dan akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Oke, sekarang saya kasih kesempatan lagi, coba kamu jawab dan saya doain semoga hasilnya konsisten. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-9, yaitu apa sih level pendidikan formal yang ingin kamu capai? Kata kuncinya di sini adalah pendidikan formal, teman-teman. Yaitu pendidikan di mana kamu tuh dapat jenjang atau titel yang memang diakui secara internasional. Artinya, kita bisa kira-kira nih, rata-rata pendidikan formal yang ingin dicapai oleh anak muda adalah S1 atau strata 1. Tapi ada juga yang lain yang pengen lebih dari itu atau kurang dari itu. Gimana sih sekarang dengan kamu sendiri, kamu pengen mencapai pendidikan formal sampai ke tahap apa? Kalau kamu bingung kenapa sih kak pendidikan formal aja perlu dijawab, dimasukin ke dalam pertanyaan tentang arah hidup. Kenapa ini penting teman-teman? Karena pendidikan formal itu salah satu pilar untuk ngebantu kamu sebenarnya arah hidupmu tuh mau kemana. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi identitasmu juga nantinya. Salah satunya bahwa dengan pendidikan formalmu itu kamu bisa berkarya dan orang bisa percaya. Disitulah kamu bisa naikin yang namanya authority dalam hidupmu. Ketika kamu membuat sesuatu, dan biasanya ini bisa jadi profesi ya, pekerjaan juga, orang ngelihat, oh kamu punya pendidikan atau background yang formal di situ, diakui secara global bahwa kamu mendapatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan di situ. Dan otomatis orang akan lebih percaya karena sudah teruji dan terbukti ada edukasi yang kamu lewati selama kurun waktu yang diwajibkan. Meskipun ini nggak harus ya teman-teman, jadi ini bukan sesuatu yang wajib dilakuin karena kita juga tahu zaman sekarang pendidikan formal, misalnya background pendidikan yang diambil adalah A, tapi profesinya B, jadi nggak nyambung sama sekali. Dan ternyata diakui juga kok oleh masyarakat karena memang terbukti hasil kerjanya baik. Ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu bisa dari awal nentuin, oh aku mau ngambil level pendidikan formal atau jenjang pendidikan formal yang di sini nih, supaya aku mau berkarya atau arah hidupnya ke sini. Ya nggak apa-apa juga. Karena seperti tadi saya bilang, itu bisa ningkatin otoritimu di depan orang lain. Oke, gimana? Udah ketemu atau belum nih jawabannya? Karena sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang ke-10 atau pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Dan pertanyaannya adalah, apa sih kelas yang pengen kamu ikuti? Nah, di sini teman-teman mungkin agak mikir, Kak, kemarin waktu nonton yang part pertama itu ada pertanyaan yang mirip loh, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa subjek yang pengen kamu kuasai atau pengen kamu pelajari? Bedanya apa? Kok kayaknya mirip nih, kelas yang pengen kamu ikuti. Nah, di sini bedanya adalah kali ini kalau misalnya kelas, ini kamu perlu belajar dari orang lain, teman-teman. Kalau misalnya pertanyaan kelima, itu kan subjek. Subjeknya apa nih yang mau dipelajari? Nah, itu terserah kamu. Kamu bisa belajar sendiri, kamu bisa belajar dari orang lain, tapi yang penting subjeknya jelas kamu mau belajar apa. Sekarang, kelas apa yang pengen kamu ikuti? Kalau udah ngomongin kelas, ya otomatis sumbernya dari orang lain. Kamu bisa belajar dari expert yang udah diakui di bidangnya, udah jadi ahli lah. Jadi orang tuh sudah tahu hasil kerjanya diakui, sudah punya authority juga. Bahkan mungkin edukasinya dia, backgroundnya juga di situ. Bener-bener kamu kalau belajar ke dia hasilnya pasti bagus.
Itu bedanya antara pertanyaan yang kelima tentang subjek apa yang kamu pengen pelajari dan pertanyaan yang ke-10 ini. Apa sih kelas yang pengen kamu ikuti? Jadi kamu bisa pilih, dan ini bisa jadi dapatnya itu materinya dari online bisa, dari offline juga bisa ya teman-teman. Nggak harus kamu hadir ke sebuah kelas dan kamu mengikuti dengan kehadiran secara fisik aja. Tapi ingat teman-teman, yang penting di sini bukan siapa yang mengajar, terus harganya berapa, terus kemudian ini maksudnya bukan yang terutama banget ya teman-teman. Emang kalau misalnya ada 2 kelas, yang satunya nih yang ngisi adalah orang yang emang udah terbukti banget bagus di bidangnya, sama yang baru masih mulai, emang kita akan cenderung lebih percaya dengan orang yang emang udah expert. Tapi nggak harus kamu ngelihat, oh ini lebih mahal jadi pasti akan lebih oke nih hasilnya. Belum tentu. Dan belum tentu juga kamu misalnya, oh ini yang bikin dari luar negeri misalnya. Jangan salah teman-teman, orang ahli, expert di bidang apapun di Indonesia juga banyak banget. Jadi jangan hanya ngelihat dari situnya, tapi kamu juga harus cek materi apa sih yang ditawarkan, materi apa yang bisa kamu pelajari. Dari situlah cocok nggak dengan apa yang memang kamu inginkan sebagai arah hidupmu. Nah, kira-kira itu aja teman-teman untuk penjelasan di pertanyaan ini, karena harusnya ini udah jelas banget ya apa sih kelas yang ingin kamu ikuti, dan kamu bisa langsung jawab. Tapi saya sarankan dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang ke-10 kamu bisa tulis jawabannya antara di buku notesmu atau di handphone supaya kamu punya recordnya. Jadi pada pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang ke-10 nih, kamu udah tahu, oh kemarin waktu 1 sampai 5 ini jawabanku, dan sekarang 6 sampai ke 10 ini dia jawaban berikutnya. Dari situ kamu bisa tahu konsistensi juga jawabanmu ini 1 sampai 10 mana jawaban yang keluar secara terus menerus, konsisten, dan banyak kamu pilih sebagai jawabanmu. Nah itu dia teman-teman 10 pertanyaan di episode kali ini. Jadi teman-teman bisa ulang kembali, pelajari, dan cek jawabanmu 1 sampai 10 itu apa aja. Lihat jawaban yang paling sering keluar, kemungkinan itu yang kamu pengen untuk jadi arah hidupmu ke depannya. Kita akan ketemu kembali di episode selanjutnya. Kita akan bahas 5 pertanyaan terakhir dari topik tentang 15 pertanyaan tentang arah hidup. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-temanmu, siapapun mereka. Ajak mereka untuk sama-sama tahu apa sih arah hidup yang diinginkan. Terima kasih teman-teman udah mau nonton. Jangan lupa juga teman-teman untuk klik like, subscribe, dan juga komen kalau misalnya kamu punya pertanyaan apapun. Kita bisa diskusikan bareng, dan untuk mendukung channel ini kamu bisa ajak teman-temanmu yang lain untuk subscribe. Thank you for watching this episode. Kita ketemu di episode selanjutnya, dan always be excited about life. Dadah!